Part 2 kekuatan elemen dalam diri Shio zodiak. Part 1 nih ya, tentang kekuatan masing-masing elemen dalam diri Shio atau zodiak. Kita mulai dari Shio Kuda nih ya di part 2-nya. Shio Kuda disebut juga atau dalam bahasa aslinya itu adalah api yang tercepat di bumi. Karena elemen dia adalah murni elemen api ya. Api yang membara yang bisa membakar orang di sekitarnya dia. Dia begitu cerdas, dia begitu lincah, dia begitu animated ya, dia bergerak nih, banyak pergerakan yang bagus. Tapi dia mesti waspada, dia susah dalam berkomitmen, yang dia mesti ekstra hati-hati. Dia cukup setia, dia cukup bisa mengatasi masalah-masalahnya. Nah untuk Shio Kuda sendiri, dia simbol dari elemen api ya, warna merah, warna ungu, warna-warna yang bagus juga untuk Shio Kuda. Warna hijau itu juga bisa ya untuk membuat apinya Shio Kuda makin besar atau menekan emosinya dia sedikit gitu ya untuk yang Shio Kuda. Shio Kuda sendiri itu simbol dari jam ya. Jadi antara jam 11 siang sampai jam 1 siang itu adalah energinya energi Shio Kuda yang masuk. Bulan Juni adalah bulannya energi Shio Kuda yang masuk. Nah untuk kartunya sendiri ya untuk yang Shio Kuda. Shio Kuda sendiri, nah dia ada keberhasilan, ada jalan keluar untuk beresin masalahnya dia. Dia punya kemampuan merubah hal jelek jadi hal baik. Hati-hati dalam pertemanan atau dalam asmara atau lingkungan dia bisa ada hal yang merugikan Shio Kuda. Shio Kambingnya sendiri disebut sebagai gudang kayu ya. Dia energinya adalah batu ya atau dia tanah yang kecil. Dia seperti perbukitan. Dalam diri dia juga ada bunga. Itu kenapa orang Shio Kambing kelihatannya kalem, tenang, tapi padahal dia cukup menarik ya. Tenang, diam-diam dia menghanyutkan. Dia juga ada api kecilnya ya yang menerangi kegelapan. Jadi orang Shio Kambing gak suka nih ada orang yang bohong di sekitar dia, atau ada orang yang punya niat jahat sama Shio Kambing, dia udah tahu duluan ya, kurang lebih dia tahu. Dan dia bisa ngeberesin masalah satu-satu. Dia ada jalan keluar untuk beresin masalahnya dia. Kalau jam sendiri dia dari jam 13.00 sampai 15.00 itu adalah jam energinya Shio Kambing masuk. Bulan Juli adalah bulan energinya Shio Kambing yang masuk. Untuk kartunya sendiri yang Shio Kambing ya, dia bisa lewatin rintangannya, dia harus lebih percaya diri dan tenang ya. Nah ketulusan dia, ketekunannya Shio Kambing akan membuahkan hasil yang bagus. Untuk Shio Monyetnya sendiri dia seperti pedang yang tajam. Elemen dalam diri dia adalah logam ya, logam. Logam itu adalah wakil dari atau bisa juga warna gitu ya, warna abu, warna putih itu adalah warna-warna logam. Dalam diri Shio Monyet dia juga ada air yang begitu besar ya. Dia juga ada gunung ya, ada tanah yang begitu besar. Nah itu kenapa Shio Monyet sama Shio Macan itu clash. Kalau Shio Macan itu dia murni ya, dalam dirinya ada kayu yang begitu besar, ada hutan yang lebat. Nah Shio Monyet ada pedang yang sangat tajam ya, yang bisa ngebabat kayunya Shio Macan. Nah ini kenapa Shio Macan sama Shio Monyet energinya clash. Nah Shio Monyet sendiri dia begitu keras, dia bisa mencapai tujuan. Kadang-kadang dia tanpa sengaja bisa menyakiti hati orang lain ya. Dia juga seperti air yang besar ya. Dia bisa menghancurkan apa yang ada di depan dia. Dia mengejar tujuannya sampai berhasil dan dia kaku. Walaupun dia sendiri humoris ya. Dia humoris, dia cerdas. Dia kalau jatuh dia bisa bangkit lagi karena dia ada energi logam dalam dirinya dia. Tapi dia mesti waspada, jangan sampai tanpa sengaja dia mengejar sesuatu menyakiti hati orang lain. Ya, dia mesti waspada di situ. Kalau energi yang masuk ya, energi dari jam 3 ya, jam 3 sore ya, itu sampai jam 5 sore itu adalah energinya Shio Monyet yang masuk. Bulan Agustus nih, bulan energinya Shio Monyet yang masuk. Kartunya sendiri ya, Shio Monyet nih, dia ada sifat jelek yang dia mesti kelola supaya jalannya lebih bagus. Shio Monyet akan banyak ketemu penolong yang bukain jalan untuk Shio Monyet. Shio Ayam sendiri dia seperti perhiasan yang bernilai. Itu kenapa Shio Ayam begitu menarik, dia begitu komunikatif gitu ya. Jadi kalau yang Shio Ayam nih, kalau soal asmara, dia sebenarnya gak usah takut. Karena daya tarik dia begitu besar. Dalam diri dia energinya atau auranya dia tuh adalah perhiasan. Seperti berlian gitu ya. Berlian yang begitu menarik. Nah itu kenapa Shio Ayam sama Shio Kelinci clash ya. Shio Kelinci murni dalam dirinya dia seperti bunga. Shio Ayam dalam dirinya adalah logam kecil yang bercahaya, perhiasan. Logam bisa menghancurkan bunganya Shio Kelinci ya. Nah itu kenapa ayam sama kelinci clash. Nah energi ayam sendiri itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yaitu ada energinya Shio Ayam. Kalau bulan itu dia bulan-bulan September. Ya, bulan 9 adalah energinya Shio Ayam. Kartunya sendiri untuk yang Shio Ayam ya. Shio Ayam dia mesti waspada, usaha yang sama tidak membuahkan hasil.
Sio ayam mesti ganti sedikit cara kerja atau cara komunikasinya. Nah kalau warna ya, dia karena logam itu mewakili warna putih atau abu muda. Kalau arah, dia adalah arah-arah barat, arah energinya sio ayam yang masuk. Kita lanjut lagi ke sio guguk ya. Sio guguk sendiri dalam dirinya dia adalah gunung yang begitu besar. Dia mewakili elemen tanah. Dia mewakili perhiasan dalam dirinya dia. Dia juga ada api atau lilin, lantera yang menerangi kegelapan. Nah auranya sio guguk ya, dia begitu kaku, dia begitu keras, dia begitu setia. Tapi sio guguk di balik kakunya dia, di balik keponya dia begitu menarik. Kenapa sio guguk kadang-kadang kepo atau komunikatif? Dia ada perhiasan dalam dirinya, ya. Dia begitu menarik dan dia nggak suka ada orang bohong sama dia. Atau orang mau jahatin dia udah tahu duluan. Perasaannya tajam, intuisinya tajam karena dia ada lilin yang menerangi kegelapan. Nah, energinya sio guguk tuh energi di dekat-dekat akhir tahun ya. Bulan Oktober adalah bulan energinya sio guguk masuk. Kalau jam itu dia dari jam 7 ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam adalah energi sio guguk. Kalau warna ya, Pantomers bisa lihat karena dia elemen yang tanah, dia bisa juga warna kuning, warna orange. Warna logam dia juga bisa, warna api dia juga bisa ya, warna merah atau ungu bisa juga. Kartunya sendiri untuk yang sio guguk, dia mesti upgrade dirinya dan mempelajari hal baru. Dia mesti move on, dia mesti bergerak terus, akan banyak keberhasilan ya untuk sio guguk. Nah, sio guguk jangan lupa dia ada kecerdasan mengatasi masalah, tapi waspada nih ya. Jangan sampai sio guguk juga karena kasihan sama orang lain dia mengorbankan dirinya. Untuk sio bebek nih yang kelihatannya tenang, kalem gitu ya. Dia sajak aslinya adalah sungai dingin di musim salju. Energi dalam diri dia tuh ada dua ya. Dia ada energi api kecilnya, ada seperti embun, kelihatannya seperti embun, tapi dalamnya dia adalah lautan yang begitu luas. Dia juga ada hutan, ada tanah, ada pohon dalam dirinya dia. Kadang-kadang sio bebek juga disebut dia adalah hutan di dasar laut atau hutan di dasar danau ya. Karena dalam dirinya dia ada laut yang begitu besar, ada pohonnya juga. Nah kadang-kadang orang yang sio bebek itu bisa bikin bingung orang lain atau pasangannya. Kelihatannya dia ikut-ikut aja gitu ya. Kalau diajak ayo gitu ya. Kalau disuruh-suruh ayo gitu ya. Tapi jangan lupa dalam dirinya dia begitu ada air yang begitu besar. Orang kalau nggak siap nih dekat-dekat sio bebek, dia bisa masuk dalam pusaran airnya ya, dan bisa ke bawah nih ya sama energinya sio bebek. Sio bebek sendiri kalau bisa dia lebih mengkomunikasikan hatinya dia ya, jangan gampang ikut-ikutan orang walaupun hatinya tertekan gitu ya. Dia mesti bilang, nih, mesti ada ketegasan ya untuk yang sio bebek. Sio bebek sendiri energinya ada di jam itu tuh ya. Dia mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam itu adalah energinya sio bebek. Bulan November adalah bulan-bulan energinya sio bebek yang masuk. Sio bebek dia mewakili elemen air ya. Dia ada warna hitam, warna biru. Nah dia juga jangan lupa ada pohonnya, ada kayunya. Dia juga ada warna hijau, ada warna coklatnya. Nah untuk kartunya sendiri ya yang sio bebek. Sio bebek sendiri ya, dia kalau lagi buat kesepakatan dia bisa ada transaksi yang bagus. Hati-hati sio bebek, emosi sio bebek yang naik turun. Ya bisa ada masalah, jangan lupa dia ada embunnya, ada laut yang begitu besar dalam dirinya. Jadi emosinya dia mesti bisa kendalikan. Nah sio bebek akan banyak keberhasilan, dia tinggal kendalikan emosinya, malesnya juga dilawan, ada rezeki yang bagus buat sio bebek. Nah Pantomers sekali lagi zodiak atau sio itu adalah simbol ya dari elemen-elemen yang ada. Dia juga arah ya. Kalau saya recap sedikit, arah tikus adalah arah utara. Ya, utara ada energinya sio tikus. Di timur laut nih ya, itu Pantomers bisa lihat dia adalah ada energinya macan, ada energinya kerbau. Di timur ada energinya kelinci, energi kayu nih ya. Di tenggaranya sendiri dia ada energinya naga, ada energinya ular. Di selatan dia ada energinya kuda ya. Ada energi api yang masuk di selatan. Di barat daya ada energinya kambing, ada energinya sio monyet. Di barat ada energinya ayam. Nah di barat laut ada energinya guguk sama bebek. Nah sekali lagi ini nih berperan ya, energi-energi ini berperan bisa membentuk kejadian gitu ya, bisa membentuk apa yang terjadi atau karakter dalam diri seseorang. Nah Pantomers untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live jam 10 malam.